Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Fatimah. Om Namastu Namastu. Om Namastu Sekonyong ombak berubah besar, tepat saat sajian larung sedekah laut hilang dimakan air. Ombak bergulung-gulung seperti ada yang memanggil. Laksana ada energi besar yang menghampiri. Tim misteri dunia dilanda panik ketika suara gemuruh ombak itu memecah keheningan dan seolah ingin menerkam siapa saja yang mendekati dan menentangnya. Kejadian mistikal ini terjadi saat kami datang untuk menyapa Sang Ratu di pekatnya malam Laut Selatan, Pelabuhan Ratu. Adalah ritual larung sedekah laut yang dilakukan praktisi spiritual, Ki Geni Seketi, sebagai wujud syukur kepada alam atas semua yang diperolehnya selama ini. Di luar itu, larung sedekah laut dimaksudkan sebagai ikhtiar menjaga budaya dan tradisi leluhur sebagai kearifan lokal. Layaknya sebuah pemberian, sajian untuk alam dipersiapkan dengan menu terbaik dan istimewa. Jadi ritual ini kita lakukan di pantai selatan itu biasanya 1 bulan sekali sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang kita dapatkan dari hasil alam yang kita dapatkan di sepanjang jalur pantai selatan ini. Nah, jadi leluhur-leluhur kita dulu, mereka selalu memberikan berkat ataupun sesajen ataupun sesaji yang diserahkan kepada alam dari hasil sumber daya alam yang mereka dapatkan dari alam kembali ke alam, seperti itu. Jadi seperti mewujudkan rasa syukur, rasa nikmat yang didapatkan mereka. Malam bertambah larut di pantai selatan. Deburan ombak membungkus suasana semakin terasa panas. Seolah-olah sang penguasa sedang mendekat. Kami melanjutkan ritual untuk menyapa Sang Ratu. Yuk, naik.
Dalam tradisi dan budaya Jawa, larung sedekah bumi atau larung saji adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rezeki. Juga sebagai bentuk permohonan keselamatan, salah satunya dengan menggelar upacara atau ritual larung. Perayaan upacara larung saji masih ditemukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, terutama wilayah yang berdekatan dengan pantai, misalnya daerah Blitar, Pacitan, Banyuwangi, dan Madura. Sedangkan di beberapa daerah lain, larung saji sering dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Hijriah, tanggal 1 Muharram, atau yang dikenal dengan 1 Suro. Nah, memang larung itu dilakukan oleh beberapa leluhur saya, terutama karena saya itu hidup di keluarga dalang Jawa ya, dalang Mayang Purwo itu Jawa. Jangan keliru, Ibu Ratu Mas itu yang dikonotasikan sebagai seorang ratu yang bersinggasana di kerajaan besar di Laut Selatan. Terus ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Nah, orang-orang yang pergi ke selatan hanya mencari kebutuhan finansial, kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kekayaan, kesaktian, dan pasti bukan ke sentra singgasana. Mereka itu diladeni oleh ring 2, ring 3, ring 4. Dan itu bahaya sekali, tidak boleh. Prosesi inti dari upacara larung saji adalah melarungkan atau menghanyutkan sesaji yang terbuat dari bahan-bahan hasil bumi masyarakat. Biasanya hanya 1 bunga melati ya, yang kedua sedep malam, yang ketiga kenongo atau mawar merah dan putih itu ada udah cukup ya. Itu menurut kemampuan siapa yang melakukan ya, menurut kemampuan. Tidak mampu, duduk aja juga tidak apa-apa. Tidak sembarang melarungkan, sesaji diatur dan ditata di atas anyaman bambu dengan begitu rapi dan indah. Pada beberapa kepercayaan, sesaji juga menyertakan kepala sapi atau kembang sebagai kelengkapan ritual. Lalu, apakah semua bentuk larung saji ini ada hubungannya dengan dimensi gaib yang bertakhta di Laut Selatan? Karena di mana ada ketulusan untuk menghadap ke selatan, beliau membuka gerbang itu. Satu ritual pokok sebagai bentuk izin dan penyampaian sapaan kepada Ratu Laut Selatan telah kami lakukan. Tentu berharap sang ratu berkenan menerima. Namun penelusuran ini rasanya belumlah lengkap kalau tidak mampir ke kamar 308. Kamar ini sangat legendaris dan diyakini sebagai tetirah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Kami ingin menyapa sang ratu lebih dekat lagi. Lantas apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, nantikan jawabannya sesaat lagi. Aroma mistis pekat menyelimuti saat tim Misteri Dunia dan Ki Geni melakukan ritual di kamar 308. Sebuah kamar yang sohor sebagai tempat kesayangan sang penguasa Laut Selatan. Udara dingin yang menusuk tulang semakin terasa mencekam dengan warna hijau yang mendominasi ruangan. Bulu kuduk dibuat merinding. Rasa takut dan khawatir sempat datang. Namun kami sudah membulatkan niat ingin menyapa sang ratu.
Layaknya tempat sakral yang dikeramatkan, kamar 308 dipenuhi bermacam barang lawas dan sajian yang selalu terisi di depan lukisan sang ratu. Sebuah kasur yang dilengkapi bantal dan guling tertata dengan rapi. Tak pernah terungkap siapa yang mendiami dan tidur di kamar ini. Lantas seperti apa sesungguhnya sosok misteri yang selama ini telah menjadi legenda Nusantara? Jadi banyak sih orang-orang yang bertanya, pernah nggak lihat sosok Ibu Ratu ini di sekitar sini ataupun di ruangan ini. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya yang kita lihat itu melihat dengan batin. Jadi dengan cara bermenung dan menggunakan rasa dan batin yang kuat untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi kepada beliau. Kamar 308 juga berhiaskan beberapa lukisan yang tergantung di dinding. Dua yang mencolok adalah lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sosok karismatik ini terpampang gagah dengan keris di pinggang. Satu lagi, tentu saja lukisan sang penguasa Laut Selatan yang dikenali sebagai Nyai Kanjeng Ratu Kidul. Keberadaan potret Bung Besar bukan tanpa sebab. Menurut cerita dan catatan, sejak diresmikan tahun 1966, Kamar 308 menjadi kamar favorit Presiden Soekarno saban datang ke Pelabuhan Ratu untuk bermeditasi. Posisinya yang menghadap ke laut lepas Samudra Hindia, kabarnya juga atas permintaan Bung Karno sendiri. Cerita inilah yang memunculkan spekulasi kalau ada hubungan gaib antara Bapak Proklamator dengan Sang Ratu Laut Selatan. Benarkah demikian? Jadi hubungan antara Presiden Soekarno ini dengan Ibu Ratu ini itu kental banget, kuat banget. Jadi kayak ada ikatan batin antara ibu sama anak gitu loh. Jadi selalu di saat Bapak ini bermeditasi itu pasti memintanya petunjuknya kepada Ibu Ratu. Tak sekedar misterius, kamar 308 juga dipandang keramat dan menyimpan karoma. Karenanya banyak tamu yang sengaja datang untuk menyampaikan hajat. Ada yang meminta jodoh, rejeki, hingga kelancaran karir. Tanda sudah bertamu, mereka meninggalkan barang-barang berharga di ruangan sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Ratu. Dari dulu sih emang posisinya itu seperti ini. Bahkan lukisan-lukisan ini lukisan-lukisan lama yang dari dulu, mungkin lebih dari 10 tahun aku mungkin ada di sini. Itu lukisan ini udah ada gitu loh. Tapi terkadang ornamen-ornamen yang ada di sini nih yang sering ganti. Jadi orang-orang datang itu ngebawa seperti rasa syukur mereka, mungkin udah berdoa di sini, hajatnya terkabul, mereka balik lagi ke sini bawa sesuatu untuk dipasang lagi di sini seperti mahkota-mahkota ini, ataupun ada kadang patung di hari-hari tertentu, hari-hari besar itu biasanya ada diletakkan patung-patung di sini dengan baju kebaya, seolah-olah itu adalah rasa syukur untuk Ibu Ratu. Gitu, dikasih pakaian yang bagus, yang baru gitu kan, sama itu sarung bantal apa semua itu biasa diganti. Sama juga lah seperti itu bawa-bawaan dari orang juga, seperti sajen-sajen ini biasa itu selalu dibersihin di sini gitu loh. Bisa dibilang kalau kesini tuh menyapa Ibu Ratu ya? Iya, berkunjung lah. Jadi orang banyak datang ke sini tuh berkunjung untuk apa? Bukan silaturahmi ya. Jadi mengikatan ikatan batinnya ke ibu tadi gitu loh, mencari sebuah ketenangan, meminta doa ataupun restu dari Ibu Pertiwi gitu. Sekedar curhat aja lah gitu. Untuk mencari pertama ketenangan, kemudian berharap untuk bisa buka aura segala macam, dan jabatan dan pekerjaan lah ya. Itu kan di dalam 308 ada ranjangnya itu ya. Jadi seperti ada sosok yang sedang tidur di situ gitu loh, di ranjang tersebut. Cuma ya itu cuma sekelebatan aja, saya nggak memastikan apa itu, siapa dan siapa apanya itu.
Ritual menyapa sang ratu yang kami lakukan berjalan lancar. Hati dan perasaan lega, namun ada sesuatu yang bergelayut di pikiran. Itu terasa saat tim Misteri Dunia melihat lukisan Nyai Kanjeng Ratu Kidul. Lukisan itu seperti berbicara dan mengajak berdialog. Tak bisa dibungkiri, lukisan yang disimbolkan sebagai wujud Kanjeng Ratu Kidul mengandung energi gaib. Sang ratu tampak anggun sedang duduk di atas singgasana berwujud ular besar. Sekelilingnya dipagari ombak besar laut selatan, syarat makna dan mistikal. Lalu, misteri apa saja yang tersembunyi di balik lukisan tersebut? Itu dikerjakannya pas waktu kerja saya agak santai jam 11-an lah. 11 sampai jam 4. Dikerjakannya selama seminggu, berarti 2 hari itu pembuatan lukisan. Ada satu yang saya aneh, saya kan pengen pembuktian. Secara ini aja yang nggak mungkin. Karena kan dialog nggak bisa, itu nggak bisa. Saya simpan ini botol aqua di depan saya itu. Dengan ombak yang sekali aja itu botol aqua kok terisi. Ada 1/4 lah. Nah, di dalamnya malah ada kulit kerang. Di kulit kerang itu bekas hancur, kerang yang udah hancur masuk ke situ. Ada tulisan kayak berbentuk kayak Allah gitu. Itu berarti saya ada izin nih kalau gitu. Sebagai seorang pelukis, adalah sebuah kehormatan saat didaulat menggambar tokoh besar atau sosok legendaris. Namun akan beda rasanya jika diminta untuk menggambar sosok mitos yang satu ini. Mungkin tak semua orang berani atau bisa meresapi hingga menjadi sebuah mahakarya. Bisa dibilang, Basuki Bawono adalah salah satu seniman yang beruntung bisa mendapat pengalaman berharga menggambarkan keagungan Sang Ratu Laut Selatan. Kabarnya, sederet peristiwa gaib terjadi saat mengerjakannya. Benarkah ada unsur magis atau bisikan halus saat ia mencoret cat di atas kanvas? Saya menjalankan dengan rasa aja, Pak. Misalnya ya, pas di wajah sebelum mirip itu terus dia di situ, padahal gambar udah selesai. Kok terus di situ? Pas suatu saat berhenti nih, susah nih. Udah saya tinggalkan. Ternyata segitu selesainya. Ternyata dari bentuk-bentuk, dari background juga itu bermunculan bentuk-bentuk, Pak. Itu lengkap. Sampai ada wajah itu banyak. Sampai yang kejadian korban-korban di laut itu tergambar dalam lukisan itu, Pak. Itu Pak Harto ada, Bung Karno, Ibu Tin itu muncul ada. Nyai Roro Kidul boleh jadi hanya sebuah legenda, juga mitos yang hidup dari cerita tutur. Keberadaannya secara nyata masih terus menjadi perdebatan. Namun bagi pelukis berusia 73 tahun ini, Ratu Laut Selatan itu adalah keniscayaan yang telah memberikannya banyak rezeki, apresiasi, dan beragam makna lainnya. Niat tim Misteri Dunia untuk menyapa Sang Ratu telah dilaksanakan. Larung sesaji dan sejumlah ritual juga telah dipenuhi. Terlepas diterima atau tidak, penelusuran ini semata untuk menambah perspektif dan cakrawala berpikir bahwa hal-hal yang gaib itu memang ada di sekitar kita. Ia hidup berdampingan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ya, dikala manusia dilanda modernitas, itu ternyata ada kekosongan spiritual, ya. Nah, ketika ada kekosongan spiritual, ada orang tertentu yang larinya justru kepada hal-hal mistis, gitu. Ini salah jalan. Mestinya kalau ada kekosongan spiritual, larinya kepada agama, ya, dengan rajin ibadah, ya, rajin baca Quran, ya, dan hal-hal lain yang positif dalam agama, begitu. Bukan lari kepada hal keramat atau yang mistis tadi, gitu. Sementara itu, ini adalah salah satu cara merawat masa lalu, menghargai budaya serta melestarikan tradisi leluhur sebagai sebuah kearifan lokal. Percaya dan tidak,
berpulang ke pribadi masing-masing. Walau alam bisawab.